Neymar Junior dan Joy Pelupelsi masuk radar Dewa United. Elkan Bagot bersinar jelang kedatangan pelatih baru timnas Indonesia. Nilai transfer pemain naturalisasi Malaysia merosot akibat skandal. Pemain keturunan buat kualitas liga tanah air meningkat pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Elkan Bagot semakin bersinar jelang kedatangan pelatih baru timnas Indonesia. Kedua, nilai transfer pemain naturalisasi Malaysia merosot. Ya, yang selanjutnya pemain naturalisasi buat liga tanah air semakin meningkat, dan yang terakhir Ipar dan Joy Pelupelsi masuk radar Dewa United. Coba kita saksikan bersama ya. Menjelang penunjukan resmi pelatih baru, Elkan Bagot seolah ingin mengingatkan publik tanah air bahwa ia masih ada dan memiliki kualitas untuk kembali membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pada bulan Januari mendatang, Elkan akan genap 2 tahun absen dari skuad timnas Indonesia. Masalah dengan Sintayong dan kalah saing di skuad Patrick Kluivert membuatnya absen selama hampir 2 tahun terakhir ini. Kini, PSSI sedang mencari pelatih baru setelah pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober lalu. Nama John Hartman menjadi favorit ketimbang Giovanni van Bronckhorst. Penunjukan Hartman tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, PSSI masih enggan mengumumkannya secara resmi hingga kini. Selagi menanti pengumuman pelatih baru skuad Garuda, Bagot mengirim pesan membahagiakan dari Inggris, negeri asal Hartman. Dia berhasil mencetak gol dalam laga terbarunya bersama Ipswich Town U21. Itu merupakan gol pertama Bagot di musim ini. Tentunya, ini menjadi kabar yang positif untuk supporter Garuda. Momen kebangkitan Elkan ini sangat tepat waktu. Kita tahu, John Hartman menyukai bek tengah yang memiliki postur tinggi besar dan kuat dalam duel fisik, tipikal bek-bek di Liga Inggris atau Amerika Utara. Profil Elkan Bagot sangat cocok dengan selera Hartman. Dengan performanya yang sedang menanjak ini, Elkan seolah mengetuk pintu hati pelatih baru. Ia siap kembali mengenakan jersey merah putih dan bersaing sehat dengan Jait Zas atau Justin Hubner. Bagi supporter, ini adalah kabar yang sangat melegakan. Kembalinya Big Elkan akan membuat tembok pertahanan Indonesia semakin sulit diruntuhkan. Jika di Indonesia, program naturalisasi atau pemain keturunan sedang memetik hasil manis berupa kenaikan prestasi dan value, hal sebaliknya justru terjadi di negeri jiran. Melansir laporan dari Super Bowl Bola Spark, harga pasar atau nilai transfer para pemain naturalisasi Malaysia dikabarkan merosot tajam hingga ke titik yang mengkhawatirkan. Penyebab jatuhnya nilai para pemain ini bukan sekedar karena performa buruk di lapangan, melainkan akibat adanya skandal naturalisasi palsu yang fatal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa ada sekitar 7 pemain naturalisasi yang kini statusnya dipertanyakan, bahkan disebut tak bernilai di bursa transfer internasional. Dikutip dari transfermarkt.com, Immanuel Makuka mencatatkan penurunan harga pasar paling drastis. Pemain Vélez Sarsfield itu bahkan pernah mencatatkan harga pasar mencapai 2,5 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Selain itu masih ada nama-nama seperti bek Deportivo Alaves, Facundo Garcés, yang kini telah mencapai angka 0 alias tidak bernilai seperti halnya 6 pemain naturalisasi lainnya. Klub-klub luar negeri menjadi ragu untuk merekrut mereka karena ketidakjelasan status kewarganegaraan atau dokumen yang bermasalah. Malaysia, yang terburu-buru ingin meniru kesuksesan instan tanpa fondasi administrasi yang kuat, kini harus menanggung akibatnya. Para pemain yang tadinya diharapkan menjadi bintang, kini justru menjadi beban. Penurunan nilai pasar ini tentu merugikan klub dan federasi Malaysia secara finansial dan reputasi. Berbeda dengan Indonesia yang melakukan proses naturalisasi secara transparan dan sesuai aturan FIFA, sehingga nilai pasar pemain seperti Jait Zas atau Tom Hai justru melambung tinggi. Kehadiran para pemain keturunan di timnas Indonesia ternyata memberikan efek domino yang luar biasa bagi kompetisi domestik, BRI Liga 1 atau Super League. Terbukti, kedatangan para pemain naturalisasi timnas Indonesia sukses membuat kualitas dan nilai kompetisi Liga Tanah Air meningkat pesat. Peningkatan ini terlihat dari 2 sisi. Pertama, dari sisi pemain. Kehadiran pemain-pemain berstandar Eropa seperti Tom Hai, Jordi Amat,
Rafael Struijk dan Eleanor Reinders memaksa pemain lokal untuk menaikkan standar mereka. Intensitas pertandingan menjadi lebih tinggi, aliran bola lebih cepat, dan taktik menjadi lebih modern. Pemain lokal tidak mau kalah bersaing, sehingga mereka berlatih lebih keras. Kedua, dari sisi komersial dan branding, Liga Indonesia kini mulai dilirik oleh pemandu bakat luar negeri. Keberhasilan pemain timnas di kancah Asia membuat orang penasaran dengan liga tempat mereka berasal. Direktur Operasional I-League, Asep Saputra, mengakui kehadiran pemain naturalisasi timnas Indonesia di klub Super League sukses besar. Asep menegaskan bahwa value kompetisi meningkat signifikan. Sponsor lebih percaya diri masuk dan hak siar menjadi lebih berharga. Terlebih, jumlah pemain keturunan yang datang berpeluang bertambah pada putaran kedua kompetisi. Apalagi dengan Persib Bandung dirumorkan tengah mengincar Joy Pelupesi. Kalau dari I-League, tanggapannya positif. Selama periode registrasi dibuka nanti pada 10 Januari, kami melihat kembali ke masing-masing klub. Kalau itu benar terjadi, tentu secara value kompetisi akan meningkat, kata Asep. Ini adalah siklus positif yang kita harapkan. Naturalisasi bukan mematikan potensi lokal, melainkan menjadi katalisator atau pemicu agar ekosistem sepak bola kita naik kelas secara keseluruhan. Kita sedang menuju era di mana Liga Indonesia bukan lagi liga tarkam, tapi liga profesional yang disegani di Asia. Informasi utama dan yang paling mengejutkan pagi ini adalah rumor transfer yang melibatkan dua gelandang berdarah Belanda Indonesia. Klub Sultan Liga 1 Dewa United dikabarkan sedang menyusun rencana gila untuk mendatangkan Ivar Jenner dan Joy Pelupesi. Melansir laporan dari FIFA.co.id, pelatih Dewa United Jan Olde Renkering mengaku bahwa timnya kekurangan opsi di lini tengah dan sedang mempertimbangkan nama-nama besar tersebut. Koreksi Belanda menjadi kunci dari rumor ini. Jan Olde adalah pelatih asal Belanda yang sangat paham kualitas pemain didikan Akademi Belanda. Ia melihat Ivar Jenner dan Joy Pelupesi sebagai solusi sempurna untuk menambah lini tengah Dewa United yang butuh kreativitas dan kekuatan. Untuk Joy Pelupesi, transfer ini sangat masuk akal. Seperti yang diketahui, Joy sedang mencari tantangan baru dan Dewa United memiliki kekuatan finansial untuk menggajinya. Pengalaman Joy di Eredivisie dan Liga Belgia akan membuat lini tengah Dewa United sangat mewah. Namun, untuk Ivar Jenner, ini adalah kejutan besar. Ivar masih sangat muda dan berkarir di FC Utrecht. Skenario yang mungkin terjadi adalah peminjaman demi mendapatkan menit bermain reguler atau Dewa United memberikan tawaran proyek jangka pendek yang sulit ditolak. Renkering mungkin menjanjikan Ivar posisi inti yang akan membantunya terus terpantau oleh pelatih timnas. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Dewa United akan menjelma menjadi mini timnas. Kehadiran Ivar dan Joy di satu tim Liga 1 akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Kualitas Liga 1 akan semakin terdongkrak. Namun, tentu ada pro dan kontra di kalangan supporter. Banyak yang berharap Ivar tetap di Eropa demi karir jangka panjangnya. Tapi di sisi lain, bermain reguler di bawah asuhan pelatih Belanda sekelas Renkering di Indonesia juga bukan opsi yang buruk daripada hanya duduk di bangku cadangan di Eropa. Apakah Dewa benar-benar bisa mendaratkan dua bintang ini? Kita tunggu saja kejutannya. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.